Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, materi hari ini kita akan belajar tentang perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali semua ini dengan doa, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ya, menjadi jariah untuk kita dan kedua orang tua kita. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya. Doa selesai. Nah, nanti ini anak-anak minimal anak-anak bisa mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam penaklukan Futuhat Islamiyah ya. Oke. Perluasan wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kemudian meneruskan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq setelah Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal, ya. Yaitu apa? Untuk meluaskan wilayah Islam ke luar semenanjung Arab atau Jazirah Arab. Nah, pada masa itu perluasan Islam terjadi secara besar-besaran dan dikenal sebagai dengan periode Futuhat al-Islamiyah. Apa itu Futuhat al-Islamiyah? Ya, pembukaan Islam secara besar-besaran. Secara turut-berturut pasukan Islam berhasil menguasai Suriah, Persia, dan Mesir. Nah, berarti sudah luas sekali dong. Iya. Nah, oke. Yang pertama yang kita bahas adalah penaklukan Suriah. Nah, Suriah itu pada waktu itu merupakan pusat perdagangan yang sangat penting. Oleh karena itu, Umar bin Khattab berusaha mati-matian agar wilayah Suriah itu memiliki beberapa kota yang menjadi pusat kekuatan Romawi, ya. Nah, di sini atau Romawi Timur, ya. Saat itu dulu kan Romawi itu masih ada dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Nah, Romawi Timur itu Bizantium, ya. Bizantium, terus yang beragama Kristen. Nah, yang beragama Kristen. Nah, di sini beberapa kota tersebut adalah siapa? Damaskus, Yordania, Yerusalem, Hims, dan Antioquia. Itu nama-nama daerah, ya. Pengepungan Damaskus telah dimulai sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pasukan Islam ini dipimpin oleh Khalid bin Walid. Penduduk Damaskus bertahan di dalam benteng. Mereka sangat mengharapkan Heraklius. Nah, ini anak-anak, siapa sih Heraklius? Ini termasuk pasukan yang sangat disegani kalau saat itu, ya, Heraklius, ya, dari Hims. Akan tetapi bantuan yang diharapkan tidak pernah datang, ya. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Khalid bin Walid disertai beberapa perwira yang gagah berani menaiki benteng dan turun membuka pintu gerbang pasukan Islam, ya. Terus apa yang terjadi, nak? Nah, di sini kota Damaskus dengan mudah ditaklukkan, akan tetapi perampasan tidak diperbolehkan. Setelah menaklukkan Damaskus, pasukan Islam mengalihkan perhatian ke Yordania. Di sana Heraklius menghimpun kekuatan untuk membebaskan Damaskus. Nah, pasukan Romawi saat itu berkekuatan 40.000, nak. 40.000 orang di bawah pimpinan Siklar. Nah, pertempuran yang sengit itu berkobar di Fihil. Nah, sebuah wilayah di bagian timur Yordania. Pasukan Romawi berhasil dikalahkan. Nah, mereka melarikan diri dan kacau balau. Setelah pertempuran ini, perjanjian damai ditetapkan. Barang-barang dan harta kekayaan, rumah, gereja, serta kuil-kuil orang yang ditaklukkan akan dilindungi, tidak dihancurkan, ya.
Nah, pasukan Islam kemudian menuju Him. Nah, pada serangan pertama pasukan Romawi berhasil dihancurkan. Nah, mereka kemudian melarikan diri ke Antioquia. Nah, pengaturan kota Hims dan dipegang oleh Ubadah bin Samit. Nah, Heraklius kemudian mengerahkan berapa? 200.000 nak. 200.000 tentaranya di bawah pimpinan Theodorus, saudara laki-lakinya. Nah, Khalid bin Walid mengerahkan sekitar 25.000. Bayangin, selisihnya berapa, nak? 200.000 melawan 25.000. Ibarat kalau sekarang itu kelereng melawan bola, ya. Mana lebih besar? Nah, seperti itu. Dari perang Badar sampai sekarang, kaum muslimin itu tidak pernah menang jumlah, ya. Selalu menang sedikit, ya. Menang sedikit. Menang menang dalam peperangan, ya. Oke. Nah, kaum muslimin itu jumlahnya cuma 25.000 pasukan. Nah, di lembah Yarmuk di tepi timur Sungai Yordan. Nah, pertempuran hebat itu terjadi pada 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Romawi bagaikan kehilangan kekuatan menghadapi kaum muslimin. Korban di pihak Romawi itu jumlahnya sampai berapa? 100.000, nak. Bayangin, 100.000 dari 200.000 menjadi setengahnya hilang kaum kafir Quraisy itu, ya. Nah, sedangkan di pihak kaum muslimin itu alhamdulillah, ya, istilahnya meskipun ya cuman yang syahid itu cuman 3.000, ya. Dari 25 itu berarti 3.000, ya. Nah, gugur sebagai syahid. Heraklius dan keluarganya kemudian melarikan diri ke Konstantinopel. Nah, Konstantinopel itu siapa yang bisa menaklukkan nanti? Nah, itu namanya Muhammad Al-Fatih nanti, ya. Itu akan panjang ceritanya. Mungkin kalau kalian nanti di SMP, SMA ataupun kuliah akan dibahas Konstantinopel. Pasukan Islam banyak mencapai keberhasilan, akan tetapi beberapa mungkin kebijakan dari Khalid bin Walid telah mengecewakan Umar bin Khattab. Nah, Khalid bin Walid ini akhirnya digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Oke. Nah, di sini Khalid bin Walid tetap tunduk taat beliau kepada Umar bin Khattab, ya, kepada perintah tersebut. Ia tetap ikut berperang dengan semangat. Pergantian pemimpin itu tidak sedikit pun mempengaruhi dirinya. Nah, itu dah kalau zaman para sahabat itu, ketika kita seandainya sudah waktunya diganti, ya sudah, kita tetap memperjuangkan, ya. Oke, setelah merebut Him dalam perang Yarmuk yang termasyhur itu, nah, pasukan meminta damai dengan syarat Umar bin Khattab itu harus datang sendiri ke kota suci untuk menyelesaikan syarat-syarat penyerahannya. Umar bin Khattab itu pun kemudian datang ke Yerusalem. Nah, dan langsung beliau yang menerimanya, ya. Oke, di sini menjelang akhir 17 Hijriah, suatu wabah terjangkit di Suriah, Mesir, ya, Irak. Nah, banyak tokoh Islam yang meninggal karena mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, Muaz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Haris bin Hisham, Suhail bin Umar, dan Utbah bin Suhail. Kira-kira 25.000 umat Islam yang meninggal karena wabah penyakit itu, ya. Nah, itu adalah termasuk tokoh-tokoh penting dalam Islam yang menghafal ribuan hadis, hafal Al-Quran juga. Oke, itu tadi penaklukan Suriah. Nah, bagaimana dengan penaklukan Persia? Nah, Persia ini adalah juga termasuk kekuatan terbesar di saat itu di dunia, ya. Selama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq telah terjadi peperangan antara kaum muslimin dan tentara Persia. Ketika itu, Kekaisaran Persia merupakan kekuatan terbesar di dunia selain Kaisar Romawi Timur. Mereka juga dikenal dengan dinasti Sasania.
Nah, kekaisaran ini memiliki kerajaan bawahan, diantaranya adalah kerajaan Hirah di wilayah Irak, ya. Dan Abu Bakar As-Siddiq terjadi perang Hafir yang menyebabkan kerajaan Hirah jauh ke tangan kaum muslimin, ya. Di situ ya. Terus ketika itu pasukan muslimin dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Karena adanya sesuatu yang mendesak, Khalid bin Walid diperintahkan berangkat menuju Suriah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Irak itu kemudian dipegang oleh Musanna bin Harisah, ya. Nah, kepergian Khalid bin Walid ini dimanfaatkan orang-orang Persia, karena orang Persia itu agak takut sama Khalid bin Walid, ya. Nah, terus akhirnya mereka menyerang pasukan Musanna bin Harisah. Terjadilah perang jembatan, ya, pada tanggal 26 November 638 Masehi. Nah, dari 9.000 orang, pasukan muslim hanya tersisa 3.000, bayangkan, ya. 9.000 tersisa tinggal 3.000, ya. Udah tinggal berapa persennya, ya. Itu pasukan muslim yang tersisa. Nah, keadaan itu sangat menggusarkan Umar bin Khattab. Nah, beliau memerintahkan serangan balasan dan mengkoordinasikan pasukan muslim. Bala bantuan didatangkan untuk membantu Musanna bin Harisah. Nah, pasukan Persia dipimpin oleh Mehran. Nah, Musanna bin Harisah gugur. Nah, beliau meninggal, ya. Tetapi kaum muslim berhasil memenangkan pertempuran, ya. Nah, kekalahan pasukan Persia itu membuat Kaisar Yazdajir geram. Ia kemudian menyiapkan pasukan yang besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Umar bin Khattab kemudian mengirim pasukan sejumlah berapa? 20.000 orang, ya, di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Pasukan muslim kemudian berkemas di Qadisiyah. Atas perintah Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan kepada Yazdajir. Sa'ad bin Abi Waqqas meminta Kaisar Yazdajir agar bersedia masuk Islam. Akan tetapi Kaisar Yazdajir menolaknya. Nah, ia kemudian memberikan sebakul tanah kepada utusan tersebut. Ketika Sa'ad Abi Waqqas menerima sebakul tanah tersebut, ia mengatakan, "Terimalah ucapan selamat bagi kemenangan kita. Musuh telah sukarela menyerahkan tanahnya pada kita." Nah, itu sebakul tanah itu menandakan kalau Kaisar Yazdajir itu menyerahkan kekuasaannya sebenarnya. Nah, pasukan Persia mengerahkan 60.000, ya, tentara. 60.000 tentara di bawah pimpinan Rustam, ya. 60.000 tentara di bawah pimpinan Rustam. Nah, pasukan muslim berjumlah 30.000, setengahnya dari pasukan Persia. Nah, dan dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pertempuran berjalan dengan sangat sengit. Dengan semangat jihad, kaum muslimin berhasil menghancurkan pasukan Persia. Dalam perang itu, 10.000 pasukan Persia itu terbunuh. Sedangkan korban di pihak pasukan muslimin itu berjumlah cuma 2.000 orang. Nah, perang tersebut terkenal dengan Perang Qadisiyah. Perang itu menentukan nasib Persia sebagaimana Perang Yarmuk menentukan nasib Suriah, ya. Pasukan muslim kemudian bergerak menuju Madain, ditemui sungai timur Tigris menjadi ibu kota Persia. Nah, di sini Umar bin Khattab mengirim bala bantuan, ya. Kaisar Yazdajir kembali menyusun kekuatan di jalur pasukan Persia dipimpin oleh Kharzad, saudara Rustam. Pertempuran ini segera terjadi dengan hebatnya. Di sini pun pasukan Persia berhasil dihancurkan. Akan tetapi Yazdajir belum menyerah. Ia mengumpulkan lagi
Ya, nggak kapok-kapok. Seluruh sisa-sisa kekuatannya, Umar bin Khattab mengirim bala bantuan yang dipimpin oleh Nu'man bin Maghram. Pertemuan besar pun pecah di Nahawan pada tahun 641 Masehi. Hampir 30.000 orang Persia itu terbunuh dalam pertempuran itu. Kaum muslimin menamakan sebagai kemenangan dari segala kemenangan. Sejak saat itu Persia menjadi wilayah Islam, ya. Nah, di sini itu tadi tentang penaklukan Persia. Nah, bagaimana dengan penaklukan Mesir? Nah, tokoh yang berperan besar di sini adalah dalam penaklukan Mesir adalah Amr bin As. Nah, karena Amr bin As sebelum Islam itu dia sering berdagang dan tahu wilayah-wilayah Mesir. Ya, dia sudah hafal di Yerusalem, ya. Nah, terus akhirnya apa? Pada mulanya pada mulanya Umar bin Khattab itu merasa enggan. Nah, agar karena Amr bin As itu meminta agar di Mesir itu kita perluaskan Islam itu ke Mesir. Awal mulanya Umar bin Khattab itu enggan. Akan tetapi karena Amr bin As itu terus mendesak, akhirnya Umar bin Khattab itu menyetujuinya. Nah, permintaan itu ia mengerahkan 4.000 pasukan Islam. Ia mengizinkan Amr bin As pergi dengan syarat tertentu. Umar bin Khattab ya mengatakan, berangkatlah dan mudah-mudahan keberhasilan menyertaimu. Nah, apabila kamu menerima surat dariku sebelum sampai di Mesir, kembalilah. Nah, itu pesan dari Umar bin Khattab kepada Amr bin As. Amr bin As mencapai perbatasan Mesir pada bulan Desember 630 Masehi. Mula-mula ia merebut kota Al-Fadama, Mesir Timur. Ia kemudian sampai ke benteng Babylon, Babylon yang masyhur. Tempat ini merupakan pusat kekuatan kekaisaran Bizantium yang besar. Tidak berapa kemudian datanglah Zubair bin Awam dengan 6.000 orang pasukan bantuan. Nah, pasukan Islam mengepung benteng itu. Nah, panglima Babylon yang bernama Cyrus terkepung dalam benteng itu dan akhirnya meminta perdamaian. Amr bin As itu memberi jawaban yang sangat terkenal dalam sejarah. Ia berkata apa? Di dalam suratnya, apabila Anda mau menerima Islam, Anda akan diterima dengan baik. Begitu pula orang-orang Anda akan menjadi saudara-saudara kami. Apabila Anda tidak mau menjadi Muslim, Anda dapat menyerah dan membayar upeti. Anda akan diperlakukan dengan baik. Apabila Anda tidak setuju, mari kita selesaikan dengan perang. Nah, ini yang beliau bijaknya Amr bin As ini. Sikrus menyerah dan pergi ke Iskandaria. Ia memberitahukan syarat-syarat itu kepada Heraklius. Nah, mendengar hal itu, Heraklius itu marah besar kepada Sikrus dan mengusirnya, ya, dan memerintahkan perlawanan terhadap pasukan Muslim. Pengepungan telah berlangsung selama 7 bulan. Zubair bin Awam dan beberapa panglima Muslim kemudian memanjat tembok dan membuka pintu gerbang benteng Babylon. Akhirnya berhasil diduduki pada bulan April 641 Masehi. Lumayan lama, ya lumayan, sekitar dari 630 Masehi sampai 641 Masehi. Ya, hampir 2 tahun, 3 tahun. Pasukan Islam kemudian bergerak menuju Iskandaria. Kota itu dipertahankan oleh 50.000 tentara Bizantium. Romawi ini, ya. Kota itu merupakan pangkalan angkatan laut Bizantium. Pasukan Muslim memiliki jumlah yang lebih sedikit, persenjataan yang kalah lengkap, serta posisi yang kalah strategis. Pasukan Muslim tetap terus berperang dengan semangat, dengan jihad Bismillahirrahmanirrahim. Pada bulan Februari 650 Heraklius mati. Nah, ia digantikan lagi cucunya Konstantin II yang kembali mengangkat Sikrus sebagai panglimanya, ya. Nah, peperangan berakhir dengan perjanjian damai, nah, yang disebut dengan perjanjian Iskandaria
pada bulan November 641 Masehi. Dalam perjanjian itu, orang-orang Bizantium harus mengosongkan kota dan membayar upeti sebesar 2 dirham per orang. Dengan jatuhnya Iskandaria, seluruh wilayah Mesir berada dalam kekuasaan Islam. Nah, setelah itu kaum muslimin mendirikan kota Fustat di dekat Babylon sebagai pusat pemerintahan mereka. Nah, sementara itu Amr bin As diangkat sebagai gubernur, serta saat itu Mesir menjadi bagian penting wilayah Islam dan menjadi pusat kebudayaan Islam selama berabad-abad. Nah, di situ ya, itu terkait penaklukan kota Mesir. Ya, itu saja untuk pelajaran hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.